Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pada pertemuan ketiga, kita akan membahas tentang materi protokol pertukaran data. Nah, target capaian pembelajaran pada pertemuan kali ini, yang pertama nanti mengerti protokol pertukaran data dan jenis-jenisnya. Yang kedua, mengerti alur pertukaran data klien dan server. Yang ketiga, mengerti perbedaan diri URL dan URM. Yang keempat, mengerti kegunaan URL, dan kemudian ada praktek untuk scraping data sederhana. Nah, protokol itu apa? Jadi protokol adalah sebuah sistem atau peraturan yang mengatur terjadinya atau adanya sebuah hubungan komunikasi serta perpindahan data di antara dua komputer atau lebih. Nah, misalnya sebagai contoh, jika orang yang akan mengirim email misalkan sebagai contoh email yang akan dikirim, email disebut sebagai sebuah data oleh komputer, sehingga email yang akan dikirim kepada seseorang yang berasal dari komputer yang satu ke komputer yang lain disebut sebagai pengirim data. Nah, dalam proses pengiriman email dipastikan akan melewati beberapa sistem. Selain itu, agar email dapat keluar dan juga diterima oleh komputer lain pada jaringan yang sama ataupun juga dapat berbeda, harus melalui semua sistem terlebih dahulu. Kemudian apa itu fungsi protokol? Yang pertama, fungsi protokol digunakan sebagai addressing. Nah, addressing itu merupakan header IP paket yang mengandung alamat dan memberikan identifikasi komputer kepada pengirim dan juga penerima. Router akan menggunakan informasi tersebut untuk membantu setiap paket yang melewati network dalam komunikasi dan juga menghubungkan antara komputer pengirim serta komputer penerima. Yang kedua, fungsi protokol sebagai reassembly. Reassembly itu artinya adalah memecahkan pesan menjadi sebuah paket. Nah, internet sistem tersebut memiliki kegunaan untuk memastikan pesan dipecah untuk menjadi paket. Hal ini dilakukan karena sebagian besar paket berukuran terlalu besar pada saat dimasukkan ke dalam suatu paket. Selain itu juga karena paket tidak dikirim melalui urutan yang tepat. Di samping itu, paket juga harus disusun ulang pada saat tiba di penerima. Nah, yang tak kalah pentingnya, yang nomor 3 adalah fungsi protokol sebagai timeout. Jadi, membuat sebuah batasan kadaluarsa paket itu diterima. Kalau misalkan paket tersebut sudah melewati waktu kadaluarsa, dia akan memiliki self-destructive counter, yaitu menghancurkan paket. Tujuannya adalah agar jaringan internet tidak overlap oleh paket yang rusak. Kemudian kegunaan yang lain adalah sebagai option. Option itu digunakan untuk menambah fitur keamanan. Internet Protocol memiliki fitur tambahan yang dapat mengizinkan komputer pengirim untuk dapat memutuskan paket bagian mana yang akan dapat diterima oleh penerima. Maka dari itu diperlukan tambahan keamanan pada paket yang menemukan bagian yang diambil tersebut. Lalu apa aja jenis-jenis protokol? Yang pertama ada TCP/IP, yaitu pertukaran data antar komputer dalam suatu jaringan internet. Kemudian ada juga UDP, singkatan dari User Datagram Protocol. Nah, UDP memiliki tugas untuk mendukung komunikasi yang unreliable tanpa koneksi antara host yang satu dengan yang lain. Kemudian ada juga SSH atau Secure Shell, merupakan sebuah protokol jaringan dan memungkinkan terjadinya pertukaran data dengan aman pada kedua komputer, dimulai mengirim file, kemudian mengendalikan pada jarak jauh,
Jika dibandingkan dengan telnet, pasti sistem tersebut memiliki tingkat keamanan yang jauh lebih tinggi. Kemudian telnet, telekomunikasi network. Protokol ini beroperasi pada koneksi internet atau disebut juga dengan LAN, namun kekurangannya dimiliki oleh telnet adalah mempunyai keterbatasan keamanan yang cukup beresiko. Selanjutnya ada juga domain name system, yaitu digunakan untuk pencarian nama komputer dalam jaringan. Kemudian ada HTTPS, itu gabungan dari Hypertext Transfer Protocol dan Secure Shortcut Layer. Nah, misal Anda mengakses aplikasi website yang krusial yang memiliki tingkat keamanan tinggi seperti website pembayaran, PayPal, Itaimu, dan lain-lain, biasanya ada HTTPS-nya. Nah, ini tujuannya untuk menjaga keamanan dari beberapa serangan oleh pihak ketiga. Nah, bentuk serangannya biasanya adalah berupa penyadapan informasi. Nah, kemudian yang akan kita fokus belajar adalah pada protokol HTTP, karena di dalam web service ini yang akan kita buat adalah API, Internet Protocol Application Programming Interface, yang mana menggunakan RESTful dan SOAP. Protokol yang akan kita gunakan adalah HTTP. Nah, Hypertext Transfer Protocol ini setidaknya kita mengerti bagaimana server dan klien berkomunikasi, dari mana konten bergerak, format pesan apa aja yang digunakan pada komunikasi HTTP, kemudian komponen-komponen yang membangun protokol HTTP. Nah, pada gambar di layar itu ada klien server, ada hubungan antara klien dan server. Sebuah web server merupakan server yang berkomunikasi menggunakan protokol HTTP. Server web menyimpan data-data yang digunakan oleh sebuah web dan menyajikan data-data tersebut ketika diminta oleh pengguna web. Nah, pengguna web ini adalah klien. Web mengirim HTTP request pada server, kemudian server mengembalikan HTTP respon. Nah, request itu meminta, respon itu adalah hasil dari yang diminta. Klien dan server HTTP ini merupakan komponen dasar dibentuknya adalah WWW atau yang disingkat dari World Wide Web. Nah, klien yang paling umum ini di sini adalah contohnya adalah browser ya, menggunakan browser seperti Chrome atau Firefox. Nah, ketika mengirim permintaan dan penerimaan HTTP respon, klien akan membaca data respon sesuai dengan tipe yang diberikan oleh server dan menampilkannya kembali ke pengguna. Nah, di situ ada yang disebut HTTP resource. Nah, HTTP resource itu adalah sumber dari hasil yang dari respon, itu bisa berupa teks, bisa berupa file HTML, bisa berupa file Microsoft Word, atau format gambar, atau mungkin dalam bentuk musik, atau dalam bentuk video atau MP4. Kemudian media tipe itu label dalam bentuk teks. Nah, media tipe itu sering disebut juga MIME atau Multi Purpose Internet Mail Extension. Nah, pada awalnya dikembangkan sebagai solusi masalah pengiriman pesan dan sistem email. Nah, MIME tipe sendiri adalah merepresentasikan objek utama serta jenis pendukung dari file tersebut yang dipisahkan oleh garis miring. Misal sebagai contoh, misalnya MIME tipenya itu HTML, maka nanti teks/HTML. Kalau MIME tipenya itu berupa teks standar, maka teks/line. Kalau MIME tipenya berupa JPG, maka image/JPG. Nah, lalu kita akan mempelajari URI, URL, dan URN. Jadi URI itu singkatan dari Uniform Resource Identifier. Nah, misalnya sebagai contoh, ada link
dengan format http://contoh.com/gambar/dinosaurus. Nah, yang menunjukkan protokol pengaksesan yaitu pada bagian http://. Nah, itu yang disebut sebagai protokol. Maka protokolnya menggunakan HTTP. Nah, kemudian untuk alamat internetnya atau alamat resource-nya adalah contoh.com. Nah, ini adalah alamat resource. Kemudian letak filenya yang ada di dalam web server pada bagian gambar/dinosaurus.png. Nah, contoh di atas merupakan salah satu dua cara representasi dari URI. Nah, URI sendiri itu memiliki dua cara representasi lagi, yaitu URL dan URN. Nah, URL adalah Uniform Resource Locator, jadi merupakan representasi URI yang paling sering digunakan. URL mendeskripsikan lokasi spesifik dari sebuah data di dalam server. Nah, sebagai contoh, FTP://bed. Nah, FTP itu menyatakan sebagai sebuah file transfer protokol. Nah, protokolnya menggunakan FTP. Kemudian ftp.contoh.com diakses oleh pengguna yang bernama bed. Nah, bed ini adalah sebagai pengguna. Nah, ftp.contoh.com ini adalah sebagai sebuah resource atau sumber yang diakses oleh bed. Nah, kemudian file yang disimpan pada lokasi dokumen laporan 2014/financial.xls ini adalah filenya. Nah, pada awal tahun 2015 hampir semua URI yang ada merupakan sebuah URL. Nah, kemudian Uniform Resource Name ini adalah contohnya, ada URN, .2 ISBN, .2 terus kodenya ya. Nah, ini merupakan penanda nama unik dari sebuah data atau dokumen tertentu. Nah, bagian pertama adalah URN, ini merupakan penanda protokol yang digunakan sama seperti yang HTTP tadi. Kemudian bagian kedua adalah NID, yaitu merupakan pengidentifikasian dari namespace. Kemudian yang ketiga adalah NSS, ini adalah value atau nilai yang bersifat unik terhadap sumber yang diakses sesuai dengan NID yang ada. Jadi berdasarkan contoh ini, kita mengetahui bahwa data yang diakses adalah sebuah buku dengan ISBN nomor ini. Nah, meskipun terlihat mudah dan menyenangkan, sayangnya URN memerlukan perubahan infrastruktur yang besar jika dibandingkan dengan infrastruktur internet yang kita gunakan sekarang.